Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, melanjutkan materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini muatan matematika. Nah, hari ini kita bukan membahas pecahan lagi. Pecahan sudah selesai. Bukan sudah selesai sih, masih ada sebenarnya nanti soal ceritanya. Tapi Bapak jelaskan di ujung saja. Nah, kita lanjutkan dulu operasi hitung campuran bilangan desimal. Nah, ini mudah ya, jadi Bapak buat satu pertemuan selesai. Untuk operasi tambah, kali, kurang, dan baginya dalam satu hari Bapak buat dan satu pertemuan selesai. Karena ini mudah, tidak ribet, tidak banyak tidak banyak ini itunya ya. Nah kalau seperti itu kita lanjut aja ya, kita langsung mulai saja ke contoh soal. Nah, nomor 1. Misal Bapak ajarkan dulu dasar penjumlahan pengurangannya dulu. Perkalian dan pembagian, ketika kalian udah oke, baru kita malah melakukan operasi hitung campurannya. Misalnya 0,3 ditambah 1,8 misalnya. Nah, bagaimana jumlahinnya? Ya, bagaimana kita menjumlahkannya? Jumlahkannya ini biasa, kayak biasa aja gitu loh. Tidak ada beda-bedanya sama kita menjumlahkan biasa. Ini 1,8. Nah, di sini cuma kita perlu meletakkan komanya harus sejajar. Jangan sampai tidak sejajar ya. Nah, ini kan komanya sejajar nih. 3 tambah 8, 1. 11 kan? Tulis 1, simpan 1. 1 tambah 0 tambah 1, berarti 2. Komanya di sini. Berarti 2,1. Lalu misalnya ya, contoh lagi ya. 2,25 ditambah 1,3. Nah, bagaimana nih menyelesaikan soal seperti ini? Gini. 2,25. Ingat, komanya harus sejajar. Kalau kalian letakkan di sini, komanya kan tidak sejajar. Ini salah. Komanya harus sejajar sekali lagi. Berarti gini harusnya. Komanya kan di sini, berarti di sini satunya. Koma 3. Gitu. Nah, yang kosong ini kan 2 angka belakang koma, ini 1 angka. Ya, 1 angka ini supaya jadi 2 angka, tambahkan 0 aja gitu. Boleh, jangan selain angka 0 nambahinnya, nanti salah. Berarti 5 tambah 0, 5. 2 tambah 3, 5. Di sini koma, kan ya? 2 tambah 1, 3. Berarti 3,5. Gitu. Selagi nih. Ya, misalnya kita ke pengurangan. Pada dasarnya sama sih pengurangan ya. Misalnya pengurangan 3,05 dikurang misalnya dikurang 1,2 misalnya ya. Nah, ini bagaimana ngerjainnya? Sama dengan penjumlahan ya. Berarti 3,05, berarti meletakkan komanya harus sejajar. Berarti sini 1,2. Gitu, dikurangkan. Berarti sini supaya sama tambah 0. 5 kurang 0, 5. 0 kurang 2 enggak bisa, ini pinjam jadi 10. Ini jadi 2. 10 kurang 2, 8. 2 kurang 1, 1. Berarti 1,85. Seperti itu. Jadi penjumlahan dan pengurangannya, cara kita jumlahkannya sama. Cuma ingatkan, komanya harus sejajar. Nah, ini Bapak hapus ya. Kita ke contoh lagi. Misal contoh nomor 4. Misal 3,6 dikurang 2,45 misalnya. Gimana nih? Ya sama ya. Sama persis harusnya ya. Berarti kan 3,6 2, ingat sejajar 45. Nah, supaya di sininya ada 2 angka juga, ini ditambah 0. 0 kurang 5 itu enggak bisa ya, kecuali 5 kurang 0. Berarti harus pinjam 1 dari 6. Ini jadi 10. 5 dipinjam 1 jadi 6 dipinjam 1 jadi 5. 10 kurang 5 dapat 5. 5 kurang 4 dapat 1,
3 kurang 2 dapat 1. Berarti jawabannya 1,15. Seperti itu saja, mudah ya. Lagi deh satu lagi. Misalnya kita ambil gabungan. Langsung gabungkan ya. Tambah kurang misalnya. 2,345 ditambah 1,56. Ini satu ya. Dikurang 1,8 misalnya. Nah, gimana nih? Ada tambah, ada kurang ya? Ya jelas, kita kerjakan dulu dari depan nih. Berarti 2,345 ditambah 1,56. Ini supaya 3 angka tambah 0. Kita jumlahkan dulu. 5 tambah 0, 5. 4 tambah 6, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 5, 9. 2 tambah 1, 3. Berarti 3,905. Nah, ini sebagai tambahan ya. Nyebutkan koma itu enggak boleh ratusan, puluhan, ribuan, enggak boleh. Enggak boleh nyebutnya 3,905. Enggak boleh gitu. Harusnya nyebutnya 3,905. Jadi di belakang koma nyebutkannya angka langsung. Enggak boleh per ratusan, per ribuan gitu. Enggak boleh. Berarti 3,905 dikurang ya. Dikurang 1,8 lagi. Kurang 1,8. Berarti ini 3,905 dikurang 1,8. Ingat harus disejajarkan. Ini tambahkan 0 ya. 5 kurang 0, 5. 0 kurang 0 ya 0. 9 kurang 8 ya 1, 3 kurang 1 ya 2. Berarti jawabannya 2,105. Nah, harusnya tidak sulit ya. Harusnya ini mudah karena dia menjumlahkan dan mengurangkannya itu sama. Kayak seperti kita ngurangkan biasa, cuma ada koma. Dan harus diingat kalau penjumlahan dan pengurangan, komanya harus sejajar. Baik, kita lanjut ke perkalian dan pembagian. Ya, kita lanjut ke perkalian dan pembagian. Lanjut kita nomor 6 misal. Kita ke dasarnya dulu ya. Misalnya 2,5 dikali 0,4. Ini gimana? Apakah harus komanya sejajar? Kalau kali dan bagi, komanya tidak perlu sejajar juga tidak apa-apa. Nah, ini agak berbeda sedikit. Misalnya 2,5 dikali 0,4. Ngalikannya sama kayak kita ngalikan angka bilangan biasa. Berarti dari 4 dulu. 4 kali 5 dapat 20. Tulis 0, simpan 2. 4 kalikan 2 lagi, 8. Tambahkan yang disimpan, 10. Tulis semua. Sekarang kita ke yang satunya. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. Jumlahkan. Ya. 0, 0, 1 tambah 0, 1. Oke. Di mana komanya? Sejajarkan kan Pak di sini? Tidak. Cara menghitungnya adalah kita hitung total berapa angka belakang koma semua bilangannya. Di sini ada 1 angka belakang koma. Di sini pun ada 1 angka belakang koma. Jadi totalnya ada 2 angka belakang koma. Maka dia harus 2 angka belakang koma. Gimana cara melihatnya? Kita hitung dari kanan ke kiri. Berarti ini. Berarti 1, 2. Berarti di sini komanya. Berarti 1,00. 1,00. Kalau belakang komanya 0 itu bisa dicoret. Jadi 1 saja. Sama artinya ya. Jadi misalnya 2,30. Di belakang koma kan 0, ini boleh dicoret. Kecuali gini, 1,05. Itu enggak boleh ini. Karena 0-nya bukan di terakhir. Tapi 1,050 ininya boleh. Karena angka 0 terakhir itu boleh dicoret asal dia di belakang koma. Paham ya? Nah, ini sama juga 1 atau 1,00. Boleh dituliskan seperti itu. Lanjut nomor 7 misal.
1,25 dikali, ya, dikali misalnya berapa nih ya? Dikali 21,4 misalnya. Nah, ini kan perkalian perkalian 2 angka dengan 3 angka, ya. Kalian 2 angka dengan 3 angka, ya. Ini kita hapus dulu sebentar, Bapak cari penghapusnya. Oke. Kita hitung di sini saja deh ya. Nanti kalau Bapak hapus terhapus semua. Berarti 1,25 dikali 1,4. Dia boleh gini ya, kalau perkalian dan pembagian itu boleh. Nggak sejajar juga boleh, tidak juga ada apa-apa. Atau juga yang nanti kita hitung berapa angka belakang komanya kan. Nah, kita kalikan 4 kali 5, 20. Tulis 0, simpan 2. 4 kali 2 adalah 8, tambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 4 kali 1 dapat 4, tambahkan 1, dapat 5. Oke, sekarang satunya lagi. 1 kali 5 dapat 5. 1 kali 2 dapat 2. 1 kali 1 ya dapat 1. Kita jumlahkan dulu. Ini 0, ini 0 tambah 5 dapat 5. 5 tambah 2 dapat 7. Ini turunkan 1. Nah, di mana komanya? Kita hitung. Angka ini memiliki 2 angka belakang koma. Ini memiliki 1 angka belakang koma. Maka totalnya adalah 3 angka belakang koma. Maka kita hitung 1, 2, 3. Komanya di sini. Berarti jawabannya 1,75. Nolnya boleh kita eksekusi ya. Berarti 1,75. Seperti itu. Ya, pada dasarnya ngalikannya sama seperti kita ngalikan bilangan biasa. Ya. Oke, ini Bapak hapus ke contoh nomor 8 misalnya. Misalnya 3 dikali 2,6 misalnya. Nah, bilangan biasa kalikan bilangan desimal. Maka cara ngalikannya gimana? Berarti gini, koma dulu ya, yang angkanya yang banyak. Nah, 2,6 kan 2 angka, ini 3. 3-nya boleh taruh sini. Berarti 3 kali 6, 18. Tulis 8, simpan 1. 3 kali 2 dapat 6. Tambah 1, berarti 7. Ini kan 1 angka belakang koma ya. Ini tidak ada, berarti 1 angka belakang koma saja, berarti sini. Nah, 7,8. Seperti itu. Ya. Nah, mudah ya harusnya ya. Nah, kita ke nomor 9. Bagaimana kalau pembagian? Nah, kita ke pembagian. Kalau pembagian, perhatikan. Misal 2,5 kita bagi dengan 0,5. Kalau pembagian, dia sedikit berbeda. Ya, kenapa Bapak bilang berbeda? Nggak boleh gini, bukan nggak boleh sih. Kalau misalnya mau bagi gini, bingung harus gimana gitu kan. Boleh kalau ngerti ya. Nah, tapi kalau mudahnya Bapak pakai gini. 2,5 kalau kita bagi 0,5, ini kita jadikan pecahan saja dulu. Kenapa? Karena bagi artinya sama juga per. Berarti 2,5 per 0,5. Nah, lihat di sini. Di sini setelah kita jadikan per, kita hilangkan komanya dengan cara mengalihkan kedua ruas. Ruas atas dan ruas bawah. Dikalikan dengan angka berapa? Tergantung berapa angkanya di belakang koma. Di sini kan ada 1 angka belakang koma. Ini pun 1 angka belakang koma. Kalau dia 1 angka belakang koma, dikalikan 10. Kalau 2 angka belakang koma, dikalikan 100. Kalau 3 angka belakang koma, dikalikan 1000. Maka karena ini 1 angka belakang koma, ini kalikan 10. Nah, sama-sama 1 angka kan? Karena kita udah kalikan 10, komanya hilang. Berarti ini 25 ya. Per 0,5 kali 5
komanya hilang, berarti 05 kan? Jadinya kan, komanya hilang kan jadi 05. Nolnya jangan ditulis, tulis 5 saja langsung. Gitu. Ya. 25 bagi 5, ya dapat 5. Selesai. Berarti ini jawabannya adalah 5. Seperti itu. Mudah kan? Lanjut kita nomor 10 lagi biar tambah paham. Misalnya 3. Jangan 3, tunggu. Misalnya 6. Kok 6 ya? Tunggu. Nih. 1,25 kita bagi dengan 2,5. Nah, ini berapa nih gitu kan? Berapaan gitu kan ya? Nah, sama. Pertama kita ubah dulu dia menjadi bilangan desimal. Berarti 1,25 desimal pecahan maksudnya. 1,25 per 2,5. Di sini kan komanya berbeda. Kita kan mau ngalikannya nih. Di sini ada yang 2 angka belakang koma, di sini 1 angka belakang koma. Betul enggak? Berarti karena dia 2 angka belakang koma dan 1 angka belakang koma, kita ambil yang paling banyak di belakang komanya. Yang paling banyak kan 2 angka nih. Berarti kali 100. Ini juga sama. Gitu. Jadi kita ngambilnya yang paling banyak di belakang koma. Kalau yang contoh nomor 10 kan sama-sama 1 angka. Kalau ini kan 2 angka belakang koma dengan 1 angka belakang koma. Berarti kita kali ke 100. Karena kita ngambil yang paling banyak. Ini kalau ini kan 2 angka belakang koma. Kalikan 100, hilang komanya. Nah. Per. Ini kan 1 angka belakang koma. Jadi gini, ini tidak jadi 25 enggak. Karena kan ini 1 angka belakang koma kan kali 10 baru hilang komanya. Sedangkan ini kali ke 100. Komanya hilang tapi ada yang bertambah. Jadi gini caranya. Kalau kalian coret 1 nolnya, maka koma ini hilang. Berarti jadi 25 kan? 25 dikalikan sisanya 10. Maka di sini 250. Kayak gitu. Ya, 250. Ya. Nah, ini kita sederhanakan. Sederhanakan bagi 25. Bisa nih. Bagi 25. 125 bagi 25 itu dapat 5 per 250 bagi 25 itu dapat 10. Ya, dapat 10. Ini bisa disederhanakan lagi, Bapak sambung di sini ya. Bagi 5 bagi 5 dapat 1/2. Kan ya? Nah, kita bagi 1 bagi 2. Dia harus desimal. 1 bagi 2 dapat 0. 1 bagi 2 dapat 0. Maksudnya tambahkan 0. Ini kasih koma. Ya. Berarti 10 bagi 2 dapat 5. Berarti ini 5 kali 2 dapat 10. Jadi jawabannya adalah 0,5. Berarti hasil dari 1,25 bagi 2,5 adalah maka 0,5. Seperti itu. Ya, nah emang pembagian ini agak sedikit berbeda ya, sedikit lebih itu kayaknya ya. Tapi mudah sih harusnya. Ini Bapak hapus ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Ini yang campuran misalnya. Ada kali, ada bagi. Misal 3,5 dibagi 0,7 dikali 1,2. Nah, ini bagaimana? Sama ya pada dasarnya. Ini ada bagi, ada kali, sama-sama kuat. Kita bagi dulu. Kebetulan bisa. 3,5 dibagi 0,7. Ini karena 1 angka belakang koma, masing-masing kalikan 10. Maka komanya hilang. Ya, komanya hilang. Kalau pakai cara tadi, kalau kita coret nolnya, ini komanya hilang kan ya. Nah, berarti kan 35 kali 1 nih. Tadi 35. Per. Ini kalau kita coret nolnya, komanya hilang. Berarti kan tinggal 7. Kali ke 1, 7. 35 kali 7, ya dapat 5. Maka di sini hasilnya 5.
kali 1,2. Berarti kita kalikan lagi. 1,2 kalikan 5. 5 kali 2, 0. Tulis 0, simpan 1. 5 kali 1 dapat 1. Dapat 5 maksudnya. Tambah 1, 6. Berarti 6. Komanya kan satu angka belakang koma di sini kan. 6,0 atau sama juga artinya dengan 6. Seperti itu. Ya, misal lagi nomor 11. Misal berapa ya? Bentar ya. 3,2 dikali ya. Dikali 3,6 dibagi 0,9. Nah, biasanya bagi ini bisa dibagi dulu ya. Kalau pada desimal kita bagi dulu berarti. Karena 3,6 bagi 0,9 bisa. 3,6 bagi 0,9. Berarti kan satu angka belakang koma. Ini kalikan 10, ini kalikan 10. Berarti kan tinggal 36 per 9. 36 bagi 9 itu 4, betul enggak? Maka 3,2 dikali 4. Berapa hasilnya? Kita kalikan. 3,2 kali 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Ini karena satu angka belakang koma, berarti di sini. Berarti 12,8. Selesai. Ya, gitu saja. Harusnya mudah. Oke, lagi deh contoh soalnya. Ada ini campur-campur ya. Nah, ini contoh nomor 12. Misalnya 4,15 ditambah 2,4 dikali 1,8 misalnya. Nah, ini ada tambah ada kali ya. Ya jelas, kita kaliin dulu. Gitu loh, kita kaliin dulu. Berarti 2,4 dikali 1,8. 8 kali 4 dapat 32 ya. Ini 2, simpan 3. 8 kali 2, 6. Tambah 3, 19. 8 kali 2 kan 16. Tambah 3, 19. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. Kita jumlahkan. 2, 9 tambah 4 dapat 13. Tulis 3, simpan 1. 1 tambah 1 tambah 2 dapat 4. Kita hitung berapa angka belakang koma. Ini ada satu angka, ini ada satu angka. Berarti 2 angka belakang koma. Berarti 1, 2 di sini. Berarti jawabannya adalah, ini kita tulis ulang. 2,4 kali 1,8 itu adalah 4,32. Kita tinggal jumlahkan nih. Berarti 4,15 ditambah 4,32. 5 tambah 2, 7. 1 tambah 3, 4. Di sini koma. 4 tambah 4 lah. Nah, jawabannya adalah 8,47. Sama ya. Kalau misalnya ada bagi dulu gitu. Gitu. Satu contoh terakhir ya. Satu contoh terakhir nomor 13. Satu terakhir nomor 13 nih. Misalnya berapa ya? 1,25 kita bagi 0,5 dikurang 0,125. Misal nih, berarti kan kita bagi dulu. Berarti kalau kita bagi dulu 1,25 jadikan per ya. Per 0,5. Karena di sini ada dua angka dengan satu angka, kita ambil yang paling banyak. Berarti 2 angka kalikan 100. Ini juga kalikan 100. Berarti ini kan kalau kita coret 20, ini kan ada 2 angka. Ya. Ini 2 angka kan? Ini kan tadi kita kalikan 100 pasti hilang komanya. Ini 1, 2, 5. Yang ini nih, ini bukan 5. Lihat. Kalau kita coret 1 komanya, ini nolnya hilang, komanya hilang. Berarti tinggal 5 kali 10. Berarti 50 ya. Nah, sederhanakan dulu. Ini bisa langsung bagi 25 nih. Kalau mau bagi 5 dulu boleh. Ini Bapak langsung angka gede ya. Ini dapat 5 ya per 2. Ini kalau Bapak jadikan desimal, berarti kan sini ya.
Sini 5, sini 2. 5 bagi 2 yang mendekatinya adalah 2-nya dikalikan 2. 2 kali 2, 4. Sisa 1. Tambahkan 0, berarti ini harus koma. 10 bagi 2 dapat 5. Kan ya, 5 kali 2, 10. Berarti jawabannya 2,5. Berarti ini sama juga 2,5. Dikurang 0,125. Ya. 0,125. Kita kalikan di sini aja ya. Tidak cukup masalahnya. Berarti kan 2,5 dikurang. Aku sejajar, ingat 0,125. Nah, ini supaya sama dikasih 0, berarti 0-nya harus 2. Karena kan ini satu angka, ini 3 angka, berarti supaya sama nambah 0-nya 2. Kita kurangkan. 0 kurang 5 kan tidak bisa. Mau pinjam ke sini 0 juga. Berarti kita harus pinjam ke sampingnya. Nah, kalau minjam seperti itu, perhatikan. Kalau ini dipinjam, ini jadi 10. Ini kan mau dipinjam kan tidak bisa. Kita mau pinjam sini nih. Ini jadi 9. Ininya yang baru jadi 4. Perhatikan cara minjam 0 berturut-turut ya. Jadi gini. Jadi dia kan tidak bisa mau pinjam ke 0, tidak bisa. Mau pinjam di sampingnya lagi. Berarti ini 10, ini 9. Di sininya pinjam 1. Berarti ini jadi 4. Berarti 10 kurang 5 ya 5. 9 kurang 2 ya 7. 7 ya nih ya. Terus 4 kurang 1 ya 3, 2 kurang 0 ya 2. Berarti jawabannya adalah 2,375. Seperti itu. Ya. Harusnya mudah ya harusnya ya. Nah, itu adalah ke-13 contoh kita kali ini. Oke? Nah, durasi video kali ini agak panjang ya, karena Bapak padatkan jadi satu. Nah, dicoba dulu deh ya, dicoba dulu latihan soalnya. Kalau emang udah bisa, nah baru kita lanjut lagi. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bapak ya, jangan malu, jangan sungkan. Oke ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran kita selanjutnya ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.